Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keputusan dari pengajuan banding Verdi Sambo akan dilaksanakan maksimal 21 hari. Di sisi lain, penyidik Polri juga mengagendakan pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Informasi terkini akan disampaikan Zevanya Sara yang saat ini berada di Bareskrim Polri Jakarta. Zevanya, apakah agenda pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati telah ditentukan oleh penyidik Polri? Sumi dan juga pemirsa, baru saja sekitar beberapa waktu yang lalu ini Putri Chandrawati bersama kuasa hukumnya yaitu Arman Hanis ini tiba di Bareskrim Mabes Polri karena memang hari ini dijadwalkan Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan dirinya yang pertama kalinya sebagai tersangka ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun tadi kami pantau Putri bersama kuasa hukumnya yaitu Arman Hanis ini baru tiba sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk Putri dan kuasa hukumnya ini tidak bersamaan datangnya. Lebih dulu kuasa hukumnya Arman Hanis ini yang tiba di Bareskrim Mabes Polri dan tadi kami sempat mintai keterangannya terkait kondisi Putri Chandrawati yang saat ini menurut keterangannya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan kondisi Bu Putri ini dalam kondisi yang sehat dan juga baik untuk dimintai keterangannya lebih lanjut sebagai tersangka. Dan memang sebelumnya pada Jumat yang lalu Putri Chandrawati ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atas sejumlah barang bukti begitu, di mana salah satunya berdasarkan pantauan CCTV Putri Chandrawati ini diduga terlibat dalam skenario yang dibangun oleh Irjen Verdi Sambo yang merupakan suaminya. Dan dari pantauan CCTV juga dan keterangan kepolisian bahwa Putri Chandrawati ini juga ikut pada saat Verdi Sambo menyampaikan atau memberikan uang tutup mulut terhadap tersangka lainnya agar kasus ini tetap tertutup. Dan nantinya Putri Chandrawati ini akan mendalami pemeriksaan dan dimintai keterangannya lebih lanjut khususnya terkait motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua karena pasalnya hingga sampai saat ini polisi belum mengungkapkan apa sebenarnya motif yang terjadi terhadap pembunuhan Brigadir Yosua karena pada saat rapat dengar pendapat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Komisi 3 DPR RI ini menyebutkan sudah mengetahui motif pembunuhan berdasarkan keterangan dari Verdi Sambo, namun pihaknya ini masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari Putri Chandrawati melalui pemeriksaan yang berlangsung hari ini untuk menyimpulkan kemudian apa yang menjadi motifnya. Selain itu juga pemeriksaan hari ini berkaitan dengan melengkapi berkas perkara tersangka Putri Chandrawati untuk nanti selanjutnya diberikan kepada jaksa penuntut umum. Dan setelah melewati proses pemeriksaan kesehatan dan juga psikis, maka Putri Chandrawati ini jika dinyatakan sehat dan juga baik kondisinya, maka akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Sumi. Zevanya, kemudian terkait dengan surat pengunduran diri yang diajukan Verdi Sambo, apakah pihak Polri akan memprosesnya atau menunggu hasil putusan banding yang diajukan oleh Verdi Sambo dalam sidang etik? Sumi, pertanyaan yang sama juga kami sempat coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti ke Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan juga sejumlah pihak lainnya. Namun hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi terkait surat pengunduran diri yang diajukan Verdi Sambo sebelum diselenggarakannya sidang kode etik profesi Polri yang berlangsung kemarin. Namun kalau kita melihat pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyebutkan bahwa untuk kasus Verdi Sambo untuk putusan banding begitu ini sifatnya adalah final dan juga mengikat, tidak akan lagi diberlakukan yang namanya peninjauan kembali begitu. Sehingga kalau kita melihat hasil sidang kemarin bahwa Verdi Sambo ini diputuskan dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, namun Verdi Sambo kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dan selama 21 hari nanti tim dari Komisi Etik Profesi Kode Etik Profesi Polri ini akan meninjau begitu dan memproses selama 21 hari dan
dari setelah 21 hari itu akan ditetapkan apakah keputusan tersebut ini sama dengan keputusan sidang atau berubah begitu. Namun kalau melihat dari peraturan polisi nomor 7 tahun 2022 pasal 111 ayat 1 dan 2 terkait pengajuan pengunduran diri terhadap terduga pelanggar kode etik profesi Polri, ini diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dengan sejumlah syarat. Salah satunya yakni itu dengan terduga pelanggar memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri, dan tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan kalau kita lihat juga keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan pendapat dengan DPR RI yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Verdi Sambo ini masih ditimbang dulu, masih diproses dulu, dan itu berarti memang kami masih menunggu bagaimana kemudian apakah pengunduran diri yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo ini akan diproses atau akan tidak diproses sama sekali, karena melihat memang saat ini status dari Verdi Sambo sudah tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami masih menantikan konfirmasi untuk hal tersebut. Untuk sementara, Sumi kembali ke Anda di studio.